Saudara, pernahkah terpikirkan hal ini? Air laut itu asin, tetapi ikan yang hidup di dalam laut tidak menjadi asin. Mengapa demikian? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya. Ini yang disebut sebagai insulasi. Garam yang ada di dalam laut tidak dapat menembus kulit ikan dan masuk ke dalamnya. Ikan juga punya kemampuan untuk menyaring mineral apa saja yang bermanfaat dan dibutuhkan olehnya. Hanya mineral yang baik yang diserapnya dan mineral yang buruk ditolaknya. Ilustrasi ini dapat dipakai untuk menggambarkan perintah Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia menuliskan begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebagai manusia, saat ini kita masih berada di dunia ini. Sebagaimana ikan yang masih membutuhkan mineral dari laut, kita juga masih membutuhkan dunia ini untuk kehidupan kita. Meski demikian, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Paulus melarang kita serupa dengan dunia ini. Serupa itu artinya sepola. Seorang tukang jahit memiliki pola baju. Pola itu berfungsi untuk membuat banyak potongan yang sama persis. Nah, kita dilarang mengikuti pola duniawi karena dunia ini sudah dicemari oleh dosa. Pola kehidupan di dunia ini menuruti hawa nafsu yang jahat. Alih-alih serupa dengan dunia, orang Kristen harus bertindak proaktif, yaitu senantiasa melakukan pembaruan budi. Arti kata budi di sini adalah pikiran. Mengapa kita harus membarui pikiran kita? Karena kejahatan di dunia ini juga berubah. Mereka selalu mencari cara baru untuk menyerang kita. Mengapa HP Android melakukan pembaruan atau upgrade secara teratur? Karena aplikasi jahat juga semakin julid di dalam menjahati penggunanya. Itu sebabnya pengelola Android selalu melakukan pembaruan sistem untuk menambal celah-celah yang dapat disusupi aplikasi-aplikasi jahat itu. Nah, Paulus menghendaki jemaat di Roma dan semua orang Kristen di dunia mau berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidak terjadi secara sekejap. Sebagaimana sebutir telur tidak langsung menjadi kupu-kupu, dia harus menetas menjadi larva lebih dulu, lalu menjadi ulat, kepompong, sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang tinggal keputusan kita sendiri. Apakah kita mau berproses hingga menjadi kupu-kupu atau berhenti hanya sebagai larva atau ulat atau kepompong saja? Bangsa Israel pernah menunjukkan kebebalannya dengan tidak mau maju. Hal ini disinggung oleh Stefanus dalam pembelaannya di depan Mahkamah Agama Yahudi. Stefanus berkata bahwa nenek moyang bangsa Israel tidak mau taat kepada Musa saat mengembara di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir, di negeri di mana mereka menjadi budak. Keinginan kembali ke tanah Mesir ini melambangkan keinginan manusia ke kehidupan lama, yaitu kembali kepada dosa-dosa masa lalu. Artinya bangsa Israel menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk kembali menjadi ulat atau menolak metamorfose untuk menjadi sempurna. Pada masa pandemi ini, saat berada di tempat umum, kita mulai wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Melakukan perubahan itu memang tidak nyaman. Sekarang tergantung pada pilihan kita. Apakah mau melakukan pembaruan kehidupan dengan sukarela atau tetap pada kebiasaan hidup yang lama? Paulus dengan tegas melarang kita memakai kebiasaan lama yang buruk dan mulai membarui pikiran kita dengan pengetahuan dan sikap kekinian. Selamat berubah.